Ada orang kampung saya punya meja biliar bola sodok, musik keras. Pergi saya ke Mesir kuliah, pulang saya kuliah, saya sholat di masjid, saya jadi makmum. Imamnya enak sekali baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa ini imam? Rupanya yang punya meja biliar dulu. Selesai sholat saya tanya, abang yang punya meja biliar bertato rambut panjang dulu kan? Iya. Kok bisa abang sekarang? Ada jamaah tabligh datang ke meja biliar. Selama ini ustadz cuma di masjid saja. Ustadz tidak pernah mengajar kami sholat. Jamaah tabligh datang, kami marah-marah. Jamaah tabligh, pergi keluar, nanti ku pukul kepala. Besok dia datang lagi. Sampai akhirnya kami muak, akhirnya kami ikut dia ke masjid. Ustadz Somad berceramah di masjid. Ustadz Somad tidak pernah ceramah di meja biliar. Siapa yang membuat preman-preman tengik tobat? Siapa yang membuat orang-orang di parkir tobat? Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Yang bilang bukan saya. Saya cuma nanya aja. Jadi kalau ada orang mengatakan jamaah tabligh tidak baik, kenapa jamaah tabligh tidak baik? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi Muhammad pakai sorban. Jamaah tabligh tidak baik, kenapa? Karena jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi Muhammad pakai jenggot. Jamaah tabligh tidak baik, kenapa? Karena jamaah tabligh mengetuk pintu rumah ngajak sholat. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Assalamualaikum, ayo sholat. Ustaz Somad kenapa enggak melakukan ini? Saya takut. Orang jamaah tabligh tak ada takutnya. Assalamualaikum, Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kau belum lahir aku udah haji. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak saya. Saya sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, catatannya 100.000 rakaat. Udah penuh amal saya. Saya udah sedikit lagi masuk surga. Jangan ajak saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama Pak Haji bosan, udah kumat jantung. Ayolah. Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Udah 2 kali kutanya. Saya punya keluarga. Ini panjang ini. Ini tak pertanyaan tak curhat. Saya punya keluarga. Oke, saya paham. Mempunyai sebidang tanah. Oke. 20 kali 15 meter. Ya. Namun tanah kami dikuasai tanpa hak oleh tetangga kami. Oke, jelas. Dengan ukuran lebar 7 meter. Pertanyaan saya, apakah orang yang mengambil hak tanah kami berdosa hingga akhirat? Qaidah sibrin, sejengkal kau ambil, quyida, dililitkan ke lehermu 7 aradin, 7 lapis. Sejengkal kau ambil 7 lapis tanah di lehermu. Apalagi 7 meter? Apakah keluarga anak menantu turut berdosa karena mengetahui bahwa orang tuanya telah mengambil? Ya, yang tak tahu malam ini ku beritahu. Yang pura-pura tak tahu, tak mau tahu, aku kasih tahu. Andai tanah ustadz yang dibuat orang begini, apa tindakan ustadz? Ku lapor ke Pak Kapolres. Ada orang ngejek-ngejek saya. Ngejek-ngejek saya di internet, foto saya di model-modelnya. Disangkanya saya Ustadz Somad itu baik, maafkan. Dah Ustadz, ini ada orang ngejek Ustadz, kita BAP ke Polda. Berapa tahun? 4 tahun, tenggelam kan. Jangan macam-macam. Apa gunanya di sebelah kanan Pak Kapolres, di sebelah kiri Pak Dandim, ya kan? Kita jalan sama Pak Wakil Gubernur, ada Pak Bupati, inilah masanya. Main kan? Ustaz, bagaimana hukumnya baca doa tahlil dengan perantara membakar kemenyan? Di Mesir, pagi-pagi itu ada satu petugas yang bakar menyan di seluruh toko-toko. Di toko keliling bakar menyan.
keliling. Saya waktu pertama sampai di Mesir, wah, nampaknya orang Mesir manggil setan juga. Setelah lama-lama di Makkah, saya lihat menyan itu berbungkal-bungkal. Rupanya menyan itu bukan mau manggil setan, tapi untuk pengharum ruangan. Ketika datang Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman, Hadramaut, dibakar juga di Istiqlal, dibakar. Cuman bukan menyan, tapi serbuk kain, namanya ud. Bahasa kitanya gaharu. Kenapa orang di kampung kita pakai menyan? Kenapa tidak pakai gaharu? Saya tahu setelah saya ceramah di Kalimantan Utara. Saya tanya Pak Gubernur, ya, di sini banyak gaharu. Banyak. Berapa sekilo? 40 juta yang paling murah. Pantesan pakai menyan. Gaharu mahal. Kalau sampailah 40 juta itu kita letakkan di ruang tamu, lalu ada kawan yang hidupkan, itu kita nangis. Kenapa? Nggak tahan asapnya, nggak tahan. 40 juta bro. Jadi kalau di majelis Habib, majelis maulid, sebelum doa baca, itu untuk mengharum ruangan. Karena dengan harumnya ruangan, malaikat-malaikat suka. Tapi kalau di ruangan itu bau busuk, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, malaikat tidak mau masuk. Kenapa? Malaikat tak tahan mencium. Malaikat, apalagi jengkol sama petai. Tapi kalau gosok gigi dulu boleh. Jadi kalau ada orang membakar menyan, membakar gaharu, tujuannya untuk mengharumkan ruangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dianggapnya asap inilah yang membawa ke alam apalah, nah, ini tak betul, berarti keyakinannya tidak benar. Jadi kalau ada yang tidak orang bakar, tanya dulu, ini bakar untuk apa? Untuk mengharum ruangan. Dengan harumnya ini, kan harum gak perlu lagi. Masjid kita ada pakai pengharum ruangan. Sekarang ada orang pakai harum, itu pakai bahan kimia. Ada bahan kimia, kita hirup masuk ke dalam, itulah yang menjadi cancer. Tulisannya CANCER, cancer. Orang kita payah bilang cancer, kenapa? Kanker.